Jadi kurang lebih aplikasi yang kita buat nanti modelnya seperti ini. Hanya ada dua buah halaman. Yang pertama ini adalah halaman starting page. Ketika saya klik shop now, ya maka nanti akan masuk ke halaman utama. Jadi aplikasi kita ini kita buat dengan Flutter. Sebelum teman-teman mengikuti tutorial ini atau referensi ini, silakan jangan lupa install dulu Flutter. Di sini saya tidak menjelaskan bagaimana cara install Flutter. Nanti silakan teman-teman lihat saja di channel ini, atau teman-teman silakan buka blog-blog yang bagaimana caranya teman-teman untuk menginstal si Flutter. Oke. Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan mencoba membuat sebuah UI aplikasi Android mobile ya dengan menggunakan Flutter. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Nanti kita mirip-mirip saja ya, walaupun memang secara gambar ini kan ini gambarnya gambar orang lain ya. Jadi nanti gambarnya saya sesuaikan saja. Oke, di sini saya sudah sediakan gambar, kurang lebih gambarnya hampir sama dengan ini. Ada gambar jus. Kita buat dulu sebuah project baru dengan Flutter. Jadi saya anggap teman-teman sudah bisa install Flutter. Kemudian sudah menginstal juga dependensinya di VS Code. Sekarang kita masuk di View, kemudian Command Palette. Kita ketikkan Flutter ya. Nanti di sini ada pilihannya New Project. Dipilih saja New Project, kemudian Application. Kita tentukan di mana lokasi untuk penyimpanan project kita. Jadi saya pilih di desktop supaya lebih gampang. Saya ganti namanya menjadi aplikasi JUS. Pakai huruf non kapital ya. Oke, kemudian di enter, ditunggu saja prosesnya. Silakan ya sambil ngopi-ngopi biar tidak terasa lama. Sebelum saya jalankan, saya sudah menyiapkan sebuah file ya. Di sini beberapa gambar. Ini ada gambar 1 2 3 4 5. Oke, kemudian ini juga ada satu. Ini juga. Oke, jadi saya copy ya. Nah, teman-teman cari saja yang di Google biar lebih gampang. Kemudian saya buat sebuah directory di VS Code di sini, di rootnya saya buat namanya adalah image. Kemudian di dalam image ini saya paste gambarnya, Ctrl V, dan tinggal saya sesuaikan ya. Tapi sebelum saya sesuaikan ini, saya mau jadikan gambar untuk di halaman utamanya. Jadi ini saya harus hapus dulu backgroundnya biar lebih mudah. Jadi tinggal saya pilih dulu, masuk dulu di direktorinya ya. Kemudian saya edit gambarnya menggunakan aplikasi foto editor. Oke, saya langsung hapus saja backgroundnya. Kemudian saya simpan ke PNG. Saya copy dan saya paste ke dalam folder image di VS Code. Oke, ini saya ganti namanya menjadi starting. Sekarang saya mau jalankan aplikasinya, tinggal diketikkan di terminal. Di run, kemudian run without debugging. Silakan di copy dulu ya. Ini jangan digambar, kita pilih yang di main ya. Ini ada main, diganti filenya, kemudian baru bisa di running. Oke, sambil nunggu-nunggu silakan ngopi-ngopi. Kalau sudah berjalan seperti ini, kita tinggal sesuaikan saja tampilannya ya. Kita sesuaikan menjadi seperti mobile seperti ini. Di sini saya running di desktop biar lebih ringan. Nanti kalau sudah selesai, tinggal kita running via emulator ataupun via simulator ya. Jadi kita kesampingkan. Kita hapus yang theme-nya ini. Oke, kecuali home-nya. Kemudian yang di bawah ada homepage kita hapus saja karena kita tidak pakai lagi. Oke, sekarang kita buat sebuah halaman baru ya. Saya buat dulu directory baru biar lebih terisolasi ya antara halaman dengan komponen. Jadi saya kasih nama di sini pages untuk direktorinya. Kemudian saya buat sebuah file baru, namanya adalah starting.dart. Oke, kemudian tinggal saya tekan stls ya. Stfull. Nanti akan langsung tulisannya Flutter stateful widget, tinggal kita enter saja. Kemudian kita ganti menjadi starting untuk namanya. Setelah itu ini kita hapus. Kemudian kita tambahkan scaffold ya. Jadi kemudian kita masukkan di sini app bar-nya ya. Kemudian di app bar ini kita masukkan titel ya. Titel ini kita bungkus dengan kontainer. Kemudian kita masukkan gambar yang sudah kita pilih tadi ya untuk logonya. Jadi kita masukkan image titik asset. Kemudian kita arahkan di image, kemudian nama filenya. Nama filenya adalah yang logo ini ya. Jadi saya ganti dulu jadi logo. Oke, kemudian ini saya arahkan menjadi logo.
Oke, width-nya kita atur langsung saja di height-nya kurang lebih 30 dp. Sebelum kita running ya, kita masuk dulu di PubSpec ya, kita daftarkan gambar ini ke dalam aplikasi Flutter kita. Jadi kita pilih yang paling bawah ada di konfigurasi yang aset ini, dihapus komennya, cukup satu saja ya, jangan sampai kelebihan. Oke, gini ya, ini dihapus komennya. Kemudian ini kita ganti seperti ini. Setelah itu kita kembali ke aset sini. Kita arahkan home-nya ini di starting ya. Oke, sekarang ini sudah oke, tinggal kita close dulu, kemudian kita running ulang karena kita sudah melakukan edit konfigurasi ya, jadi kita harus reload ulang aplikasinya. Oke, kurang lebih seperti ini halaman startnya ya, nanti gambarnya disesuaikan saja. Di sini saya mau tambah lagi ukurannya menjadi 40. Yang debug checker ini kita hilangkan ke main file ya, kemudian nanti di deretan dengan titel tambahkan show ini yang debug show checker mode ini dikasih false nanti supaya bannernya hilang. Oke, sekarang kita buat teksnya, kita lanjut halamannya ya. Kita masuk dulu di sini. Jadi ini saya copy, kemudian saya masukkan sebuah teks di sini ya. Kita masuk di body, di bawahnya F-bar ya. Oke, kita langsung panggil saja center ya. Kemudian di dalam center ini kita masukkan shieldnya, kita panggil tambahkan layout untuk kolom. Oke, sekarang kita masukkan teksnya, kita paste yang tadi. Oke, kemudian kita atur ukurannya. Saya tambahkan style di sini, text style. Kita atur font size-nya menjadi 23. Kita atur font weight-nya, tetapi jangan terlalu tebal ya. Jadi font weight titik bold. Kita pilih bold yang 500. Sekarang di sini kita tambahkan alignnya ya supaya bisa ke tengah. Teks align kita pilih center. Oke, sehingga nanti posisinya berada di tengah. Sekarang kita copy teks yang kedua. Ya, jadi ini kita copy lagi dan kita paste di bawah sini. Oke, kita masukkan lagi teksnya. Kayaknya kita copy saja yang ini ya. Nanti kita sesuaikan ukurannya. Oke, ditambahkan dulu koma di ujung. Setelah itu kita rapikan dulu ya, saya Ctrl A karena saya sudah mematikan auto formatnya, jadi saya format secara manual. Sekarang saya benar ya, ini saya ganti menjadi 13, kemudian ini tidak perlu di font weight, tapi saya mau ganti colornya saja. Jadi colornya itu saya ubah menjadi black, tetapi black yang tidak terlalu hitam. 45 kayaknya cocok nih. Oke, ini kayaknya ada kurang ya yang saya copy ya, jadi saya copy ulang, terus saya paste ulang di sini. Setelah itu saya tambahkan jarak dari titel sampai ke subtitel ya. Saya pakai size box. Oke, kita masukkan height-nya kurang lebih 20 dp. Oke, sekarang ini sudah terpisah ya. Tinggal ini saya bungkus dulu dengan padding ya, supaya ada sedikit jarak dari sisi widgetnya. Oke, nanti paddingnya kurang lebih 20 dp ya. Oke, kita cek dulu hasilnya. Oke, kayak ini sudah oke ya. Tinggal kita masukkan gambar yang sudah saya edit tadi. Di sini kita pakai saja expanded ya. Oke. Kemudian kita masukkan image. Kemudian titik asset ya. Kita ambil dari image, kemudian starting titik PNG. Kalau seperti ini berarti tanda dia salah ya. Mungkin ini namanya salah. Jadi saya sesuaikan saja starring ya. Nanti teman-teman ganti saja namanya. Oke. Sekarang ini sudah ada gambarnya ya, sudah oke. Tinggal kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, kita ganti dulu ukurannya. Di sini width-nya kita atur pakai media query ya. Jadi media. Kemudian kita tambahkan size-nya. Kita kali dengan 0,8, artinya ini 80% ya dari luasnya si ini. Ini tambahkan width. Oke, sekarang tinggal saya konversi biar lebih rapi. Ini kita ganti jadi 9 mungkin. Atau kita ganti saja. Sekarang kita lanjut lagi di selanjutnya. Ini ada button ya. Kita tambahkan lagi size box biar ada jarak. Height ya, kemudian kurang lebih 20. Oke, sekarang saya tambahkan elevated button. Oke, ini kita kosongkan saja. Kita masuk di teksnya. Oke,
Teksnya itu namanya adalah shop now ya. Jadi kita langsung ketikkan saja shop now. Sekarang kita ubah warnanya ya. Jadi kita masuk di ujung sini. Kita tambahkan style ya, tapi kita enter dulu style. Kemudian elevated button from style. Kita ubah dulu warnanya ya. Jadi kita ubah colornya background. Backgroundnya itu kita ubah menjadi warna amber ya. Oke, nanti kita perkuat lagi warnanya jadi warna orange. Kita naikkan sedikit di sini. Saya sentuh warnanya, terus saya geser ke atas. Oke, kemudian untuk teksnya saya ubah menjadi warna putih. Jadi di teksnya ini yang elevated ini, yang teks ini, style kemudian text style. Tambahkan di sini colornya warna putih white. Tinggal saya rapikan, Ctrl A. Kita masukkan lagi teksnya ya. Kita atur ukuran widthnya. Jadi widthnya ini saya atur, saya bungkus si elevated ini dengan size box. Jadi kita tambahkan di sini size box. Kita masukkan di sini media query off ya. Kemudian tambahkan size, kemudian width kita kali dengan 0,8. Nah ini ada teksnya. Oke. Kemudian saya tambahkan di bawahnya sebuah teks di bawah size box ya. Teks seperti ini. Kemudian saya paste, saya atur alignnya menjadi ketengah. Kita atur ukuran hurufnya ya, jadi style. Oke, lagi 12 mungkin. Atau 10. 11 ya, jangan terlalu kecil. Oke, sekarang kita beri jarak antara button dengan si ini ya. Kita tambahkan size box. Height-nya kurang lebih 20-an. Kemudian di bawahnya juga kita tambahkan kurang lebih 20-an. Oke. Nah, sekarang ini sudah oke ya. Kalau kita cek di layout harusnya sudah oke ya. Ini hanya button yang berbeda, tapi kalau saya mau buat begini bisa ya. Kalau kita mau tambahkan radius, cuma saya kayaknya lebih bagus seperti ini ya, lebih modern buttonnya, jadi kayaknya tidak perlu kita rubah. Oke, ini ukuran buttonnya saya tambah lagi sedikit ya di size boxnya. Yang tadinya 8 saya ganti 9 mungkin. Oke, kayaknya ini sudah oke. Warnanya juga ini saya perkuat sedikit warna merahnya. Kemudian saya save. Tinggal kita lanjut lagi di halaman selanjutnya ya, halaman home-nya di sini. Oke, kita masuk lagi halaman baru ya. Kita tambahkan di sini namanya beranda titik dart ya. Oke, kemudian dari main ini kita ganti, kita arahkan ke beranda, tapi kita buat dulu stateful. Oke, kita ganti ini menjadi beranda, kemudian kita escape ya, nanti kita save. Setelah itu kita tambahkan di main, yang ini kita ganti menjadi beranda. Oke, sehingga kalau di load nanti hasilnya seperti ini ya. Kita lanjut ke beranda, kita benahi dulu si layoutnya, up bar ya, jadi kita buka scaffold di dalam sini. Kita ganti menjadi scaffold. Oke, titik koma. Kemudian kita tambahkan app bar-nya ya, supaya lebih clean, karena nanti kan ini banyak ya. Jadi app bar ini saya mau pisahkan ke dalam sebuah komponen ya. Jadi saya kasih nama di sini komponen. Saya beri nama app bar. App bar karena ini hanya sebuah widget biasa ya, jadi saya tidak perlu buat lagi stateful ataupun stateless. Jadi saya buat sebuah fungsi. Fungsinya adalah app bar ya. Tipe datanya app bar, kemudian di sini saya beri nama app bar beranda. Kita return app bar. Oke, kita masukkan di sini titelnya. Kita masukkan dulu teks untuk sementara seperti ini, kemudian kita replikasi yang app bar ini tambahkan dengan app bar beranda. Oke, sehingga nanti hasilnya ini belum di save ya. Ini kalau saya tambahkan, oke, aman ya. Sekarang saya benahi. Saya ganti ini menjadi teks ya, image, kemudian asset, kemudian image, kemudian logo titik png. Oke, kita atur height-nya. Height-nya itu kurang lebih 30 atau 40. Center title false. Oke, kita ganti warnanya menjadi warna putih ya. Ini kan dia warnanya warna kemerah-merahan ya. Jadi saya ganti di dalam beranda, ini saya ganti menjadi warna putih. Kita tambahkan background colors titik white. Oke, begitu pula yang up bar-nya kita ganti menjadi colors titik white. Di starting juga saya lupa, kita tambahkan juga. Oke, kemudian di up bar-nya juga harusnya ini sudah oke ya, sudah sama. Jadi tinggal kita masuk lagi di beranda.
Kita tambahkan action buttonnya ya, jadi tambahkan di sini di up bar action button. Oke, kita cek lagi layoutnya karena ada dua buah button, yaitu diskon dengan shopping chart ya. Jadi di sini kita sesuaikan saja ikonnya ya. Nah teman-teman kalau memasukkan ikon dari SFG sebenarnya bisa ya, tinggal diganti saja pakai SFG. Oke, karena di sini supaya lebih aman ya, lebih cepat, kita gunakan saja ikon yang sudah ada bawaannya Flutter. Walaupun nanti pada akhirnya akan berbeda. Oke, kita masukkan di sini icon button seperti ini. Kemudian ini icon, kemudian ini ikonnya shopping chart. Saya ganti ya, icon shopping back yang outline. Ini tinggal kita copy, kemudian saya ganti menjadi discount. Oh ya, kita ambil yang outline. Sekarang kalau kita cek ini harus sudah bisa diklik ya. Kemudian ya, ini kan sudah oke ya. Kita cek lagi layoutnya. Oke, sekarang kita masuk di body. Kita masuk di body di sini. Saya tambahkan di bawah up bar body. Oke, supaya lebih clean lagi ya. Yang body juga kita pisah per komponen. Jadi kita buat dulu sebuah single scroll view karena nanti bisa di scroll. Kemudian kita masuk di child, kita masuk di kolom. Nanti yang pertama di sini kita buat untuk search ya. Search titik dart. Oke. Kemudian kita masuk di sini search ya. Jangan lupa ini di import, di remove ya. Oke, ini disesuaikan namanya jadi search. Oke, yang di beranda ini ya, ini kita tambahkan di sini search. Kita pakai saja container dulu, kemudian kita pakai child, kemudian kita tambahkan dulu teksnya seperti ini. Kita tambahkan padding edge insert al kurang lebih 20 dp. Kita masuk dulu di kolom ya, kita tambahkan kolom. Oke, kemudian children, kemudian kita beri sebuah teks ya. Teksnya itu kita paste yang kita ambil tadi, ada di sini. Ya copy saja ya. Oke, karena ini pakai Mac ya, jadi ini gambar bisa di copy teksnya ya kalau di macOS. Sekarang saya ubah ini menjadi tengah ya, align center. Kalau sudah belum bisa center begini, berarti ini kita tambahkan cross alignmentnya center juga ya. Ini kita tidak center karena kita pakai container ya. Jadi kita tambahkan width-nya double titik infinity. Oke, ini sebenarnya tidak masalah ya kalau tidak pakai center. Kita atur ukurannya, pakai style. Kurang lebih 16. Oke, kayaknya sudah oke. Sekarang kita buat untuk button pencariannya di sini. Ini button ya, ini bukan form tapi ini button biasanya. Jadi kita enter di sini, kita tambahkan di sini, kita pakai dulu inkwell ya supaya bisa diklik. Oke, kemudian kita child, kemudian kita masukkan di sini container, tapi kita tambahkan dulu koma di ujung sini, sehingga nanti kalau kita Ctrl A, kemudian saya format selection nanti bisa lebih rapi. Oke, kita wrap dulu ya. Oke, sekarang saya masukkan inkwell-nya, saya pakai container supaya gampang di custom, kemudian shield, kemudian row ya. Kemudian children, kemudian saya tambahkan dulu icon share. Kemudian saya tambahkan size box biar ada pemisahnya. Width-nya kurang lebih 20. Kemudian saya tambahkan teksnya. Teksnya itu apa ya? Kalau kita cek di sini, search fresh product ya. Jadi saya copy lagi. Supaya gampang, tinggal saya paste ke sini. Oke. Aman ya. Sekarang saya kasih background kontainernya, jadi kita tambahkan decoration, box decoration, kemudian colornya itu kita pakai color yang black ya. Oke, blacknya itu kurang lebih 16, 12 mungkin. Oke, kayaknya sudah aman. Tinggal saya tambahkan padding ya, jadi tinggal saya tambahkan edge inset-nya kurang lebih 10. Sekarang yang size-nya ini, yang ikonnya saya kurang ya, jaraknya jangan 20 tapi 10. Kemudian saya tambahkan border radius di dalam box decoration. Kemudian border radiusnya kita ambil yang circular, kurang lebih nilainya 10. Ini border radius ya. Sekarang ini ukurannya saya perkecil ya, saya tambahkan style, text style, kemudian font size kurang lebih 12. Kemudian ini saya beri jarak lagi sedikit, saya terus pakai padding, langsung saya jarak dari sini pakai size box. Ukuran juga ikonnya saya sesuaikan kurang lebih 20. Oke, tinggal paddingnya kita tambah sedikit menjadi 5 atau 6.
Oke, sekarang kita kembali ke desain. Tinggal kita beri jarak. Kita pakai lagi size box antara inkwell dengan teks di sini. Height kurang lebih 20. Oke, atau 25. Kita cek lagi. Ya, ini teksnya diubah warnanya ya, jangan terlalu terang. Jadi ini kita tambahkan color di sini di dalam text style. Colornya itu kurang lebih colors titik black tapi yang 12. Jangan 12, 26. Iya, ini terlalu terang ya, jadi kita kurangi sedikit warnanya. Yang tadinya black mungkin saya mau langsung pilih custom warna sendiri. Oke, sedikit lagi. Oke, kalau kita cek harusnya sudah sama ya. Oke, sekarang saya mau ambil yang ini ya. Kayaknya supaya lebih cepat saya crop saja ya gambar ini. Jadi saya crop ini. Kemudian tinggal saya crop. Oke. Kemudian saya duplikat. Oke, sudah ada. Tinggal ini saya save. Saya save di desktop. Saya ganti menjadi JPG atau menjadi Oke, sebenarnya bisa pakai ini ya, pakai carousel, tapi cuma karena waktu. Mungkin nanti next project kita pakai carousel ya. Oke, jadi saya copy banner, kemudian saya paste ke dalam image ya. Oke, kalau sudah dipaste begini, jadi kita harus stop lagi ya aplikasinya. Terus kita jalankan kembali. Tapi sebelum kita jalankan, kita selesaikan dulu di sini ya, atau langsung kita jalankan saja. Sudah terbuka, sekarang kita pasang di bawahnya si pencarian di inkwell yang ini. Kita tambah koma, kita masukkan image titik asset, kemudian banner, image titik banner titik png. Belum muncul ya, karena formatnya salah. Oke, tinggal kita beri jarak, size box. Kalau kita cek-cek kayak ini sudah oke ya. Tinggal mungkin tadi jaraknya terlalu jauh, jangan 10 mungkin atau 15. Sekarang kita buat untuk buttonnya. Ini kan menggunakan tab ya. Oke, sekarang tinggal kita masuk ke widget lagi di beranda. Saya beri sebuah komponen namanya adalah tab. Kemudian di sini tipenya Dart ya. Tinggal kita masuk di stateless atau stateful. Pakai stateful ya, karena kita mau rubah widget sebentar. Kita masukkan di sini tabs ya. Custom. Oke. Sekarang kita masuk di beranda, tinggal kita tambahkan lagi di bawahnya share tab custom. Oke, ini sudah ada. Oke, sekarang kita masuk ke tab custom, kita buat sebuah variabel dulu di sini karena kita mau custom tab. Jadi kita masuk di sini final ya, item seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan yang pertama titel. Titelnya itu tadi misal sesuai dengan kategorinya. Bestseller, new flash ya, new sell. Dan yang terakhir adalah order. Oke, sekarang ini kita tambahkan titik koma. Saya kontrol A dulu ya, saya format dulu biar rapi. Sekarang kita buat yang namanya container. Oke, kita tambahkan dulu width-nya double titik infinity, kemudian child, kemudian kita ambil namanya single scroll view, dimana nanti scroll direksinya kita ganti menjadi axis horizontal, jadi nanti scrollnya itu secara horizontal. Oke, sekarang kita masukkan child-nya, kita masukkan lagi dalam child ada row. Oke, kemudian children. Oke, kemudian kita return menggunakan text button. Gini, harusnya list ya. Oke, gini ya. Harus kayak gini ya. Oke, sekarang saya pakai for ya. For integer i sama dengan 0, i lebih dari item titik length, kemudian i plus plus. Oke, ini saya paste. Kemudian ini tinggal saya tambahkan di sini i. Ini item. Oke, gini ya. Kemudian kita custom ya.
Jika I sama dengan 0, maka ini kita tambahkan garis bawah, atau jangan kita pakai text button, kita pakai teks biasa ini. Sorry, ini pakai teks biasa ya, saya hapus ulang. Jadi ini hanya dibungkus teks biasa seperti ini. Kemudian ini kita bungkus dengan kontainer ya, saya refactor, saya bungkus dengan kontainer. Oke, kemudian saya bungkus dengan Inkwell. Saya refactor, saya bungkus dengan Inkwell. Oke, tinggal kita tambahkan di sini on top. Saya Ctrl A, kemudian saya format selection biar rapi. Oke, harusnya bisa diklik ya. Sekarang dari kontainer sini ya teman-teman, kita custom lagi. Kita tambahkan padding add g inset al kurang lebih 5. Oke. Kemudian ketika dia sama dengan 0, nanti Inkwell-nya ini kita beri garis ya, beri border di sini. Jadi yang teks ini ketika style, kemudian colors ya. Oke, ketika ketika I sama dengan 0, maka dia colorsnya adalah oranye ya. Kemudian dia ketika bukan style, maka colornya adalah black. Tapi black yang tidak terlalu terang ya. Oke, gini. Nanti yang color ini kita ganti warnanya menjadi lebih tajam. Oke. Aman ya, saya Ctrl A dulu, saya rapikan. Oke. Seperti ini. Sekarang tadi kan kita sudah tambahkan for nih. Saya tambahkan dulu size box di sini supaya ada sedikit jarak. Width kurang lebih 10 atau 15 ya. Ini sudah oke. Tinggal kita tambahkan margin. Jadi di kontainer ini kita tambahkan margin only. Kita pakai saja yang right ya. Kurang lebih 10. Oke. Ini sudah oke. Tinggal kita buat garis bawahnya ya. Kita buat dulu garis bawah pakai decoration, box decoration, border, kemudian border saja. Kita tambahkan di sini bottom gini ya. Nanti masukkan border side, kemudian width-nya berapa? 1. Kemudian colors-nya colors kita pakai yang orange. Deep orange. Oke. Saya Ctrl A lagi, saya format selection supaya rapi. Jadi ini jika I sama dengan 0, ini sudah oke. Kemudian LC-nya yaitu adalah colors titik transparan. Sekarang kita cek hasilnya. Harusnya ini sudah oke. Tinggal kita ubah yang warnanya tadi ini menjadi agak tebal. Mungkin black 87. Oke. Kita cek hasilnya. Oke, sudah aman ya. Tinggal nanti kalau teman-teman mau tambahkan padding supaya lebih luas garisnya, silakan. Tapi kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke layout selanjutnya. Buat lagi sebuah widget baru. Di sini namanya adalah list product. List product. Sekarang kita kembali ke beranda, kita tambahkan lagi list product. Jadi aplikasi kita lebih bersih kan, tidak terlalu banyak codingannya karena codingannya kita sudah pecah sehingga lebih gampang kita maintenance. Oke. Sekarang kita masuk list product ya. Jadi di list product ini kita menggunakan yang namanya container dulu. Kemudian width-nya jangan lupa double titik infinity. Kemudian kita tambahkan shield-nya. Oke, sekarang kita buat di sini grid view. Kita pakai yang count. Oke, count axis-nya berapa? Kita pakai 2. Kemudian kita masukkan di sini children-nya. Ya, children-nya berbentuk list. Jadi lebih mudah. Yang pertama ada kategori, diskon, kemudian ada title. Oke, sekarang kita buat dulu array-nya, list. Tipenya dynamic. Oke, kemudian di sini product. Oke, seperti ini. Sorry, ini harus pakai stateful ya. Saya convert menjadi stateful. Jadi caranya kita arahkan, kemudian alt enter ya. Jadi nanti ini di convert menjadi stateful supaya lebih gampang. Detailnya itu adalah tadi nama produknya misal jus jeruk. Kemudian harganya misal 12.000. Oke.
Kemudian ada juga harga coret kurang lebih 15.000. Oke, kemudian gambarnya itu saya ambil dari 1.jpg, sorry 2. Oke, kemudian ada juga ratingnya 4.9, nanti di karang-karang saja. Kemudian diskon di sini ada tadi tulisannya -5, nanti di karang-karang saja ya. Dari segi ini kayak sudah oke ya. Sekarang tinggal kita duplikasi datanya, kita sesuaikan, nanti ini diganti dengan API. Oke, ini jus apel, harganya 15.000, coretannya 16.000, gambarnya 3. Oke, ini ratingnya 3,0. Ada juga misal jus semangka. Oke, tinggal kita tambahkan for supaya lebih gampang, kita custom. Kemudian integer i sama dengan 0, i lebih dari product titik length ya. Oke, kemudian i plus plus. Oke, sekarang kita masukkan kontainer kita ya, tinggal kita return, langsung saja di sini kontainer shield, kemudian teksnya jangan lupa, langsung saja seperti ini. Oke, sekarang kita cek, harusnya sudah bisa ya. Tinggal kita tambahkan di sini list produk sudah oke, tinggal kita reload. Oke, di sini ada masalah ya, kalau kita cek. Masalahnya itu kalau kita lihat di terminal, harusnya dia ya. Oke, sekarang kita benahi ya yang error. Jadi cara benahinya itu yang pertama, karena kita kan menggunakan scroll view di beranda ya, artinya kita membungkus si grid tadi dengan menggunakan scroll view. Oke, sekarang kita ubah pertama fisiknya itu primernya itu menjadi true, kemudian fisiknya itu menjadi never scrollable fisik. String warp ya, dia ini true. Oke, sehingga nanti kalau kita reload harusnya ini sudah tidak error lagi ya. Ini jadi nanti kalau kita kasih pendek layarnya, nanti ini bisa di scroll karena kita sudah merubah settingan dari si scroll view. Oke, sekarang kita masuk lagi kembali ke kontainer ya. Kita kembali ke desain, kita lihat desainnya seperti apa. Oke, di sini kita buat dulu sebuah kolom. Kemudian di dalam kolom ini ada yang namanya apa ya? Kita pakai stack ya. Kemudian dalam stack kita pakai children. Kita masukkan dulu gambarnya ya. Jadi kita masukkan image.asset. Kemudian kita ambil dari data. Produk. Kemudian i, kemudian tadi titel ya, ini harusnya kayak gini nih, images, kemudian nama produknya ya, sehingga nanti gambarnya di sini tampil ya. Sekarang kita buat pemisah antara gambar ya, dengan kita memasang sebuah margin, misal add g inset, kemudian kurang lebih 10. Oke, 15 mungkin. Oke, sekarang ini sudah oke. Sekarang image ini kita beli border radius, jadi kita bungkus dengan namanya React Clip ya. Jadi kita masukkan di sini React gini. Oke, tinggal nanti saya copy dulu ya, saya Ctrl A, saya format biar lebih rapi. Yang nanti di sini tinggal kita tambahkan radius. Border radius kita pakai circular kurang lebih 5. Sehingga nanti gambarnya sudah tidak lagi bersudut ya. Kalau kita jadikan 10, oke. Sekarang kita masuk lagi di sini. Ya, kita sesuaikan yang ini, yang 50% ini. Jadi kita pakai saja Positionit-nya. Jadi dalam stack kita tambahkan Positionit seperti ini. Kemudian shield-nya itu kita pakai container. Dalam container itu ada shield. Kemudian kita masukkan teksnya. Teksnya itu product. Kemudian i, kemudian diskon ya kalau saya tidak salah. Oke, sudah muncul. Sekarang tinggal kita atur si produknya ya, kita custom, kita masukkan decoration, box decoration. Kemudian ada apa ya dalam box decoration? Ada background.
colornya itu agak sedikit white tapi tidak sampai white ya, seperti ini. Kemudian atau kita ganti ya warna hitam ya, jangan white, kita ganti yang seperti ini. Oke, seperti ini ya. Setelah itu kita tinggal kecilkan ukuran teksnya di sini, tambahkan text style. Oke, kita tambahkan di sini font size-nya ya, kurang lebih 12. Di dalam kontainer ini kita tambahkan juga padding. Saya enter dulu ya, saya Ctrl A, saya rapikan supaya rapi di sini. Oke. Di dalam kontainer di sini saya tambahkan padding, add G inset kurang lebih 5. Kemudian kita tambahkan border radius circular kemudian 5. Oke. Kemudian ini paddingnya terlalu banyak ya, kita kasih 3 atau 2. Oke. Setelah itu tinggal saya tambahkan di sini margin supaya bisa ada jarak. Aman ya? Sekarang kita cek dulu hasilnya. Oh iya, ini warna orange ya teksnya. Jadi kita ganti teks diskonnya ini menjadi warna orange. Kita colornya itu orange, deep orange. Oke. Ini sudah oke. Sekarang kita cek lagi apalagi yang ditambahkan. Ini lagi ya, diskon. Jadi sekarang kita copy lagi positionitnya ini, yang ini saya copy dan saya paste. Oke, sekarang sudah saling bertumpuk positionitnya, tapi kita atur topnya ya. Jadi kita masuk bottomnya itu kurang lebih 10, kemudian right-nya juga itu 10, sehingga nanti dia berada di right seperti ini. Atau kita ganti jangan 10 ya, kita pakai 5. Sekarang kita lihat lagi, kita tambahkan di sini bintang ya. Kita masuk di teks, kita bungkus dengan menggunakan row icon titik star. Oke, tinggal kita sesuaikan ukurannya. Size kurang lebih 20-an. Oke, kita ganti lagi warnanya ya, colorsnya itu deep orange atau kita pakai yang orange saja. Ini sudah oke ya. Tinggal kita ganti ini menjadi rating. Oke, aman. Sekarang kita lanjut di bawah ya. Ini kategorinya, jadi harusnya tadi di sini ada kategori ya. Tapi kita masukkan saja kategorinya semua jus. Jadi di ini kan stuck ya, berarti di bawahnya stuck. Kita tambahkan lagi sebuah teks ya. Kategorinya juice. Kita tinggal kasih tebal, style, bold, kemudian oh iya, dia tidak font weight ya. Jadi tidak perlu pakai font weight. Langsung saja kita ganti colornya. Font size ya. Font size 12. Kemudian colornya itu kita pakai color yang black tapi tidak terlalu hitam. Harusnya sudah bisa ya. Ini tapi ada sedikit kelebihan. Jadi kesalahannya itu karena kelebihan 14 pixel ya. Jadi di sini kita tambahkan child aspect ratio. Kemudian kita kurang lebih 1 misal ya. Kalau 1 berarti 0,75. Oke, sehingga nanti ini sudah berhasil ya. Jadi yang ini tadi, size box, height-nya itu kurang lebih 20. Kemudian supaya agar si kategorinya ini tidak berada di tengah, kita kan di sini gunakan kolom ya. Jadi kita tambahkan di sini cross alignment. Cross alignment itu kita masuk ke start. Oke, sekarang kita cek lagi si modelnya. Oke, kita kurangi dulu yang size-nya antara juicy ini, kurang lebih 5 saja, jangan terlalu banyak. Oke, sekarang kita lanjut lagi, kita tambahkan title ya di bawahnya ini, kita copy saja. Jangan lupa tambahkan koma di sini. Sekarang ini ukurannya saya ganti menjadi 17 misal atau 15. Oke, kemudian ini colornya terus pakai color, kita hapus colornya. Kemudian kita sesuaikan teksnya. Jadi ini teksnya tadi menjadi produk, kemudian kemudian harga ya. Saya cek dulu harga. Oh ya, harga ya. Kita tambahkan di sini RP. Jadi kita pakai tambah RP titik spasi. Oke, sekarang kita cek lagi desainnya. Harusnya ini detail ya.
Kemudian ini saya copy, ini saya hapus, tambahkan koma di ujung. Oke, ini tidak perlu seperti ini. Sekarang ini sudah kelebihan lagi ya, jadi kita ganti lagi aspek rasionya menjadi 5. Oke, nanti karena kan semua memanjang ya, nanti kita atur terakhir. Kalau sudah selesai, kita lanjut lagi di sini. Ini kan jus jeruk, berarti ini jadi harga. Oke, ini ukurannya kita kurangi menjadi 13. Kemudian saya copy lagi, saya kasih koma. Saya buat harga coret ya, cuma saya lupa apa teks coret itu, jadi kita abaikan dulu. Tidak perlu pakai teks coret ya, seperti ini. Tinggal memang ada beberapa yang harus kita perbaharui, cuma ini tidak begitu penting. Sekarang kita lanjut dulu ke yang 75 tadi, yang ini kita ganti menjadi 60 misal. Oke, kayaknya lebih cocok 70 ya. Oke. Atau 65. Oke, aman ya. 65 sudah cocok. Kita tinggal ganti tadi, ini kan tadi 3 ya. Berarti harusnya ini bisa dapat 1. Oke. Sehingga kalau kita reload, gambarnya sudah oke nih. Oke, mantap ya. Sudah mirip dengan yang aslinya. Sekarang kita cek lagi tampilannya. Kita tinggal tambahkan bottom navigation bar di bawah. Oke, kita tambahkan di bawah sini, di beranda, di scaffold ya. Kita tambahkan di sini bottom navigation bar seperti ini. Kemudian itemnya itu seperti ini. Kemudian bottom navigation item. Oke, icon yang pertama itu kita pakai icon. Kemudian icon titik home ya. Oke. Kemudian dia harus lebih dari 2 ya. Lagi 3. Oh iya, harusnya ini ada label ya. Di sini label, ini beranda. Oke, ini tinggal kita copy saja. 2, 3. Oke, sekarang ini sudah ada bottom navigation-nya di sini. Tinggal kita samakan namanya. Yang pertama ada discover, kemudian transaction, store, dan profile. Oke, sekarang ini sudah ada 4. Oh ya, kita coba tambahkan tipe ya. Saya lupa apa optionnya. Fixed. Oke, kita pakai fixed ya. Oke, jadi ini sudah ada. Sekarang tinggal teman-teman sesuaikan nama ikonnya, ini jadi transaction. Teman-teman sesuaikan saja ya. Sekarang saya di sini ikonnya. Ini jadi cover, ini jadi person. Oke, nanti teman-teman ganti saja ya ikonnya. Oke, sekarang saya kasih background color. Oke, kalau kita cek di sini harusnya ini sudah mulai mirip. Nanti teman-teman sesuaikan saja ikonnya. Kemudian ini bisa diganti juga ukuran hurufnya ya. Tinggal ditambahkan di sini size ya. Selected icon size, misal ini 12, kemudian unselected-nya juga kita samakan menjadi 12 biar nanti ukurannya tidak berubah seperti ini. Oke, aman ya? Atau 11 misal, boleh juga. Kita hubungkan antara halaman starting dengan halaman beranda. Jadi kalau teman-teman masuk di halaman starting, kemudian kita masuk di buttonnya ya, ini yang shop now ini, kemudian kita arahkan ke halaman beranda. Sekarang kita ketikkan navigator ya di dalam fungsi ini, kemudian push. Setelah itu kita masukkan routingnya, kita gunakan material page router ya. Jadi material page router, kemudian kita hapus, kita buka kembali titik 2-nya. Kemudian kita pilih yang kurung kerawal ya. Setelah itu kita return nama halaman yang ingin buka. Di sini kita membuka halaman beranda. Jadi saya pilih beranda, kemudian seperti ini. Setelah itu saya jalankan ya. Di sini saya sudah jalankan, bukan lagi menggunakan desktop, tapi menggunakan emulatornya iOS ya. Oke, sekarang di sini saya coba reload ya. Oke, kita ganti dulu di main activity-nya. Ini kita ganti menjadi starting. Di sini ada yang error ya, kita ganti, kita tambahkan dulu di sini titik koma. Sekarang kita coba jalankan.
Kurang lebih seperti ini tampilannya ya. Jadi ketika saya klik shop now, set, maka munculnya seperti ini. Jadi tambah tidak bagus kan? Oh iya, ada yang saya lupa. Di up bar-nya ini yang di main beranda ya, kita hilangkan dulu biar tidak muncul seperti ini. Oke, kita masuk ke beranda. Kemudian kita masuk di up bar-nya beranda yang ini ya. Kemudian kita masukkan leading, automatic leading, impli leading ya, kita masukkan di sini false biar nanti tidak muncul si halaman navigation back-nya. Oke, kayak gini ya. Jadi sekarang kurang lebih seperti ini tampilan kita. Sangat menarik ya. Jadi tidak ketika kita jalankan di device. Jadi teman-teman nanti tinggal jalankan saja di Android ya. Di sini saya pilih menggunakan iOS karena lebih ringan dan lebih cepat. Oke, tapi hasilnya sama saja ya, walaupun di Android. Aman ya? Oke, jadi nanti teman-teman tinggal pelajari saja logic-logic untuk state-nya. Oke. Akhir kata, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan like. Kalau teman-teman merasa video ini sangat berguna, silakan bagikan ke sosial media teman-teman. Oke, bye-bye.